Sobat UMKM, balik lagi di Podcast People in Discussion with Rumah BUMN Banjaran Soreang. Jadi tempat di mana cerita usaha bukan cuma soal omset dan produksi, tetapi juga soal gimana cara bertahan, berinovasi, dan juga tetap waras di tengahnya tantangannya gitu. Nah, podcast ini siap menemani kamu entah lagi ngopi atau ngemas pesanan atau juga sekedar cari napas doang nih atau lagi sibuk-sibuknya ngejar produksi. Nah, sobat UMKM, di episode kelima ini kita bakal membahas satu hal penting yang sering jadi penentu keberlangsungan usaha, yaitu gimana sih UMKM bisa adaptif dalam menghadapi tantangan zaman dari tren kopi sampai jebakan digitalisasi. Nah, spesial banget hari ini nih kita kedatangan sosok pelaku UMKM di dunia kopi yang bukan cuma soal paham rasa, tetapi juga paham betul gimana kerasnya jalan jadi pengusaha. Kita langsung aja kita sambut. Halo Pak Dinda. Halo. Gimana kabarnya Pak Dinda? Alhamdulillah Kang Rifan baik. Nah, jadi Pak Dinda ini dari kopinya BJR. Betul. Nah, kopi BJR itu tempatnya di mana sih Pak? Kopi BJR itu tempatnya di Banjaran. Yeah. Kenapa kita ngambil nama BJR itu merupakan singkatan dari si Banjaran itu sendiri gitu. Karena memang kopi BJR lahirnya di Banjaran. Yeah. Saya kebetulan orang Banjaran, jadi pada akhirnya saya menggunakan nama si daerah ini, tapi saya singkatkan menjadi BJR agar itu bisa mudah untuk diterima di pasar luar. Oh, jadi gitu. Di dalam persingkat aja gitu Pak? Betul. Oh, jadi nih Pak ya, mohon nih. Itu Pak Dinda. Itu keren. Itu kalau orang-orang RB pasti tahu bahasa itu. Jadi bisakah Bapak membagikan sedikit tentang apa aja nih yang membuat kopi BJR itu begitu istimewa gitu? Seberapa mantapnya kualitasnya atau seperti yang diungkapkan sama Pak Ustadz Helmi? Ya Pak Ustadz itu pokoknya sama pawangnya RB Telkom Soreang Banjaran. Baik, kalau saya ditanya apa sih keistimewaan ataupun kualitas atau apa, saya juga nggak ngerti kalau itu gitu. Cuman yang paling saya tahu, yang pertama cita-cita awal kenapa saya akhirnya bikin kopi BJR ini, ya dulu karena saya seneng ngopi. Terus ketika saya seneng ngopi, ternyata saya dikasih tahu sama orang, di daerah kamu tuh ternyata banyak kopi juga. Yang padahal saya sendiri ternyata yang rumahnya di Banjaran, ternyata di sekitaran saya itu ada di Gunung Puntang, ada gunung di Pangalengan, ada Arjasari. Ternyata di situ adalah produsen kopi. Nah, saya nggak tahu awalnya. Jadi kebanyakan di situ tuh petani kopi-kopi ya? Ya, katanya begitu dulu. Nah, akhirnya dari situ ya saya berjejaring lah, cari temen. Emang bener? Apakah itu kayak gitu? Ternyata betul gitu. Jadi, nah dari situlah saya banyak belajar tentang kopi. Nah, jadi akhirnya kepikiran jadi bikin kopi BJR tuh karena kepikirannya tuh ini kan tanah kelahiran saya ya, gitu ya. Saya lahir di sini, saya hidup di sini. Terus ternyata di sini ada komoditi kopi. Kenapa saya juga nggak ikut peran buat memperkenalkan si kopi itu, gitu. Makanya itu, dan kemudian secara generik dulu namanya si kopi Banjaran. Kemudian saya generikan menjadi BJR, yaitu cita-cita awalnya pengen memperkenalkan aja kopi dari daerah saya aja gitu. Oh, sesederhana itu gitu sebetulnya. Sesederhana itu tapi seistimewa itu ya. Akhirnya orang ya saya juga nggak tahu ya, karena mungkin ada proses belajar. Saya juga gimana caranya harus mengolah kopi ini dengan baik. Terus saya juga belajar ilmu tentang kopi dari banyak orang, ikutan kelas atau apapun itu semua ya. Gara-gara itu akhirnya saya tahu, oh iya ternyata ini loh keistimewaan si kopi-kopi yang ada, dan itu yang saya usahakan untuk jadi quality produk yang ada di BJR Coffee. Oh, gitu. Jadi seperti itu ya Pak. Cerita awalnya. Nah, dari kapan nih Pak
mulai apa bangun usahanya? Oke. Kalau saya tadi cerita saya jalan-jalan kenalan kopi itu Ya. dari mulai tahun 2010. Kenalan kopinya ya, ketemu sama petani, ketemu sama pengolah kopi lokal. Tapi waktu itu saya belum jualan, saya ya minum-minum aja weh gitu. Cuman di 2016 awalnya juga jualan gara-gara ketika pulang ke rumah gitu ya ke Banjaran saya nggak bisa ngopi karena quality coffee-nya di Banjaran nggak ada yang jualan gitu. Oh, Yang standar yang ini ya. Ya. Ya dulu mah di Banjaran tuh adanya kopi saset aja. Oh, gitu. yang di apa? Yang kayak kopi hitam yang Ya produk umum aja, Ya, produk tempat umum umum. aja gitu yang ada di warung-warung. Sementara kopi yang dengan model yang seperti ini tuh belum ada gitu. Makanya kepikiran dari situ ya udahlah, kenapa enggak? Saya mulai coba jualan aja. Gitu. Jadi udah lumayan lama nih ya. Itu 2016. 2016. Ya start mulai jualannya mah. Oh. Start mulai jualan dari mulai 16 yang alhamdulillah sampai saat ini berarti berapa 9 tahun. Ya, dari 9 tahun yang lalu lah. Oh, ya udah Gitu. lumayan lama ya. Lumayan, alhamdulillah. Jadi ini Pak ya. mohon. Nah, masih ke situ lagi. Tantangan apa aja nih ya yang dihadapi Bapak membangun usahanya? Kalau saya jujur pengetahuan saya tentang dulu saya terlalu fokus belajar tentang kopi. Tapi ternyata saya salah tuh saya juga harus belajar tentang bisnis. Jadi dulu saya nggak ngerti cara bisnis itu seperti apa. Yang penting saya punya produk, Ya. Produk ini harus laku. Gimana caranya? Saya ngikutin aja, ngikutin. Dulu tahun 2016 itu nggak tahu nih saya Kang Rifan relate apa enggak. Dulu yang namanya flash sale itu Kang Rifan, Ya. flash sale itu ada marketplace yang zaman itu teh yang namanya flash sale itu booming sekali. Oh iya. Betul. Zaman itu ya. Ya zaman itu ya. Zaman itu. Kalau zaman sekarang kan di marketplace sekarang tuh ada flash sale pagi, flash sale malam kan sekarang udah kayak gitu. Kalau dulu yang namanya flash sale itu benar-benar eksklusif. Jadi kayak nyatuin 8 sama bulan 8 sama tahunnya gitu. Zaman dulu belum. Oh, belum ya? Malah belum. Makanya saya ini Kang Rifan relate apa enggak? Zaman dulu itu 2016 tuh yang namanya flash sale tuh ngejual satu produk tapi yang ngantrinya teh banyak sehingga produk itu cuma kejual 5 menit, 10 menit. Dulu tuh musim banget yang kayak gitu. Nah, saya coba itu dijual kopi saya bikin 10 pieces 100 graman saya jual di Facebook. Dengan cara seperti itu. Ya artinya kan kalau Facebook cuman teman-teman aja ya. Iya. Teman-teman saya lagi bikin status. Teman-teman saya jualan kopi nih. Barangkali ada yang mau tapi saya cuman bikin 10. Sok silahkan ngelis di komen siapa yang mau beli. Dulu tuh cuman gitu aja. Jadi 2016 tuh kejual sebulan itu cuman 1 kilo 10, ya maksudnya 10 bungkus gitu. Terus ya gitu pokoknya mah. Oh, jadi berawalnya postingin dari Facebook ya Pak? Iya. Startnya dari situ. Startnya dari situ. Nah, karena tantangan itu benar-benar nggak tahu bisnis, ya udah cara jualan tuh ya kayak gitu weh yang saya pikirin teh ya. Iya. Nggak tahu ternyata yang namanya jualan teh harus ada harus punya tempat yang representatif, harus alat marketingnya bagus. Saya nggak ngerti pokoknya zaman itu. Yang penting mah saya jualan kopi, basisnya ya jualan ke teman-teman aja. Awalnya seperti itu ya. Banyak belajar ke sana ke sini, terus tahun 2020 yang saya ingat tantangannya itu adalah ketemu COVID. Oh ya, harus diam di rumah terus. Yes, saya nggak tahu. Tapi ternyata alhamdulillah waktu itu zaman COVID itu bagi saya itu mah rezeki. Kenapa? Karena orang pada diam di rumah. Ya. Dan akhirnya mereka pengen ngopi itu pasti mereka carinya kopi bubuk dan kopi biji. Jadi zaman dulu mah waktu 2020 itu di Bandung ya, terutama di Bandung yang jualan kopi biji dan bubuknya nggak terlalu banyak. Alhamdulillah malah ke saya mah jadi rame gitu. Tapi saya nggak ngerti. Maksudnya saya nggak bisa ngeprediksi gitu ya. Tantangan itu saya nggak bisa ngeprediksi. Oh nanti kalau kondisi kayak gini nanti barang saya bakal laku. Nggak ngerti dulu mah gitu. Nggak ngerti. Jadi kayak dicoba-coba aja dulu. Akhirnya ngalir aja terus gitu. Ngalir aja terus gitu. Nah dari situ ya terus belajar gitu sih tantangannya. Cuman gitu ya, maksudnya bukan cuman gitu ya gimana saya nyeritainnya juga
nggak bisa yang gimana gitu karena ya saya ngertinya cuma gitu aja waktu itu. Gitu sih Kang. Jadi dari kopinya itu dijual di Facebook ya Pak, Betul, dari zaman-zamannya kopi itu. betul. Jadi banyak yang beli. Ya alhamdulillah. Jadi dari situ dari Facebook banyak yang kenal. Terus oh iya tahun 2018 saya bikin apa ya nyebutnya kios lah ya. Ya. Bikin kios 2018. Jadi mulai tersusun gitu, mulai punya stok, nyimpan stok barang apa-apa, mulai belajar di situ. Nah, pas 2020 ketemu Covid, saya ternyata dulu karena jualannya fullnya di Facebook, Ya. akhirnya jualan online-nya malah laku gitu. Meskipun itu banyaknya by WA waktu itu ya, Oh, iya. nge-WA. Terus 2021 saya pindah tempat lagi. Ya itulah di situ terus belajar sampai akhirnya hari ini yang sekarang itu perpindahan dari tahun 2023 di sini di Banjaran, posisinya seberang alun-alun Banjaran. Oh, di seberang banget di situ ya. Betul. Itu dari tahun 2023. Ya dari situlah makanya saya belajar terus gitu. Kalau hari ini belajarnya lebih ke sisi bagaimana cara nyusun skema marketing yang efektif, lebih ke pada sisi itu sih. Bagaimana nge-manage si usahanya biar bisa lebih baik lagi gitu. Ya lebih kepada sisi itu kalau sekarang. Ya. Jadi tantangannya gimana ya mengalir aja. Ikutin alurnya gitu. Ikutin alur gitu, maju dikit, lihat, oke maju lagi, dikit, maju lagi gitu aja terus. Gitu sih Kang. Oh. Nah ini Pak ya, menurut Bapak, apakah perilaku pasar kopi saat ini lebih mempengaruhi tren terbaru atau oleh kebutuhan konsumen yang mendasar? Nah, apakah tren ini bisa dilihat sebagai peluang jangka pendek ataukah justru sebagai langkah menuju strategi strategi jangka panjang yang lebih keberlanjutan gitu. Itu kebetulan banget sih Kang, pertanyaan Akang ini teh adalah hal yang sedang saya kaji dan saya olah sekarang di Kopi BJR. Karena yang namanya ini dari sudut pandang marketing, kemarin saya baru baca berita, bukan berita sih, teori lah ya. Saya baca podcast lain, saya baca teori itu ternyata ketika kita mau bikin produk jangka pendek dengan produk jangka panjang ya memang ada strategi dan ada polanya gitu. Kalau di kopi kayak kopi biji dan bubuk itu ternyata itu teh adalah istilahnya itu plan based marketing. Istilah plan based marketing itu jadi produk yang memang sudah kita siapkan karena memang keputusan konsumen buat belinya tuh dia harus mikir-mikir dulu. Gitu. Contoh kenapa kopi biji dan bubuk itu harus plant based? Karena orang pasti mikir kan. Yeah. Misalkan kalau di saya kopi saya punya 6-7 produk secara varian. Nah, orang tuh bakal milih gitu. Oh, saya tuh pengennya kopi yang ini, tapi beda rasanya kayak gimana, ininya kayak gimana. Harus ada belajarnya dulu. Yeah. Nah, itu yang namanya plan based marketing dan saya pikir itu yang akan menjadi wilayah yang sisi jangka panjang. Karena kalau di situ mah nanti kalau orang sudah cocok sama satu produk misalkan, maka dia akan jadi loyal customer-nya kita. Relationship gitu. Yes, akhirnya relationship-nya akan kebangun. Kalau misalkan dia sudah menjadi loyal sama kita, berarti kan relationship kita ke dia harus kita bangun juga kan. Iya. Nah kemudian kalau saya pikir untuk jangka pendeknya seperti apa, ternyata hari ini mah ada yang namanya kalau secara teoretikalnya tuh namanya impulsive marketing. Jadi kalau impulsive marketing tuh mikirnya ini kayak gini nih. Sekarang kita ngomong terus nih. Iya. Nah saya haus, nah saya pengen minum, boleh nggak minum? Boleh Pak. Nah saya minum dulu. Juga ya. Oke. Boleh tes dulu. Ayo, terus kayak di barat aja. Segar nggak Kang? Segar. Nah, impulsive marketing tuh itu Kang. Jadi kita mau beli produk gara-gara kita haus. Kira-kira kalau kita haus, misalkan kita lagi jalan nih. Kalau sekarang nih kita di sini kalau lagi podcast, kita minum mikir dulu nggak? Ya mikir dulu. Mikir dulu. Ya karena mau apa? Ini haus nih. Ini haus nih, tapi mau minumnya apa? Iya.
Tapi kan mikirnya harus cepet ya, karena Iya. haus mah harus Segera diminum. segera diminum. Nah itu yang namanya impulsif produk. Hmm. Kalau saya pikir, yang sedang saya pelajari itu kan gaya dengan cara seperti itu. Jadi, nah saya bikin yang namanya impulsif produknya dengan namanya minuman ready to go kalau di toko. Jadi kayak minuman es kopi susu, americano atau apa, itu saya ciptain sebagai produk impulsif. Itu sih seperti itu. Jadi pendek panjangnya itu ya ternyata itu bisa kita atur dari sisi produknya. Gitu Kang. Ya. Ya kebetulan pertanyaan ini memang saya lagi mikirin banget gitu sekarang buat di toko. Gitu buat di usaha saya itu lagi dipikirin banget. Jadi ya tinggal orang-orang tuh kayak gimana ya? eh Pengen minum, Mm-mm. tapi lagi haus nih gitu. Mm-mm. Jadi mikirnya minum apa gitu. Nah itu, Mm. minumnya harus mikir apa. Jadi harus cepet kan. Mm-mm. Nah impulsif marketing seperti itu. Jadi untuk jangka pendek, karena memang pola pikirnya orang itu harus cepat, Ya. otomatis kita harus nyediain produknya yang tepat. Harus cepat disediainnya biar apa yang mereka mau bisa diterima dengan baik. Nah kalau diterima dengan baik, entarnya jadi laris. Nah kalau jadi laris secara jangka pendek, pertumbuhan usaha kita bakal naik tuh. Banyak yang beli. Yeah. Tapi kadang kan orang cepat bosan. Nah, Karena itu. bisa jadi minum cari yang lain lagi. Iya. Nah, kita harus bikin lagi produk baru. Jadi sebetulnya secara pola marketing jangka pendek sama jangka panjang itu ya beda Iya. gitu. Gitu sih. Gitu Kang. Iya Pak. Jadi gimana sih? Kayak orang-orang itu kalau misalnya kayak minum gini ini aja terus, nah itu pasti bakal bosan-bosan terus gitu ya Pasti, Pak. betul. Makanya itu yang kita sebut, yang kita harus lakukan adalah inovasi produk agar ketika dia bosan dengan produk yang kita punya, tapi kemudian dia masih tetap ya dengan hal yang sama, karena kalau di saya kan jualannya minuman pasti mikirnya haus kan. Ya, kita harus mikir lagi kira-kira produk apa lagi yang menarik bagi dia, terus saja muter kayak gitu. Kayak apa sih? Kayak ngitain tren-tren buat produk ini baru gitu. Betul. Nah akhirnya itu, jadi akhirnya ketika kita sisi marketing jualan minuman yang harus kita pikirin ya harus ngetren terus. Iya. Gimana caranya? Kalau di kopi itu kayak tren umum nasionalnya itu tahun kemarin itu dari tahun 2020 sampai 2024 kan trennya kopi susu. Iya. Nah 2025 ini trennya mulai berubah. Trennya pindah ke americano. Nah kalau kita nggak adaptif, ya udah kita bakalan jualan es kopi susu terus dan pelanggannya akan semakin hilang. Iya, karena semakin bosan gitu ya. Betul, itu seperti itu. Jadi ya adaptif biar kita jangka pendek jangka panjangnya bagus. Oke nih Pak. Siap. Dan Cut dulu. Nah, ini Pak, bagaimana pandangan Bapak tentang digitalisasi di kalangan UMKM? Nah, apakah Bapak bisa melihat sebagai peluang yang menjanjikan atau justru sebagai jebakan yang bisa memperburuk keadaan? Nah, terkadang banyak yang terlihat aktif di media sosial, tapi cash flow-nya itu mereka itu justru lebih sepi gitu. Gimana menurut Bapak? Ya itu tadi kalau saya mah lebih ngelihatnya karena pertama jadi saya ngurut gitu ya. Saya yang sedang saya lakukan di bisnis saya itu ya sekarang saya sedang lagi ngurut itu dari sisi produk. Sebetulnya produk saya itu cocoknya untuk siapa? Kayak kita ketemu plan based marketing. Plan based marketing itu untuk kopi biji dan bubuk. Saya lihat kan anak muda sekarang pada nggak mau ya nyeduh. Kebanyakan ya banyaknya orang tuh nggak mau nyeduh kecuali kalau dia memang hobi atau memang dia pengen jadi barista misalkan. Tapi kalau orangnya yang nggak mau, mereka pengennya cepat aja pengen minum. Gitu. Nah akhirnya saya ketemu, oh ini teh ternyata konsumennya siapa nih? Oh berarti harus berbeda konsumennya. Berarti kita ada segmentasi konsumen. Terus untuk yang minuman ternyata kebanyakannya adalah anak muda karena mereka pengen praktis. Kebanyakannya pengen praktis. Jadi akhirnya dari situ secara marketingnya kita harus mensegmenkan. Nah dari situ baru mulai kita lihat cara jualan kita di digital itu seperti apa.
Itu caranya harus seperti apa, itu pertama. Yang kedua, marketing yang cocok itu sebenarnya di mana sih gitu. Kayak ini yang plan marketing ini kayak kopi biji dan bubuk itu kan kalau saya postnya di sosial media terus, tapi ternyata market saya tuh 40 tahun ke atas yang dia nggak aktif di sosmed. Ya buat apa juga? Iya. Akhirnya kan promosi terus, tapi boncos karena beda market. Karena nggak ada marketnya gitu. Itu sebetulnya jadi bukan masalah jebakan, bukan masalah peluang sih sebetulnya, tapi memang lebih ke sisi ya kitanya tepat nggak sih mengukur market kita dan market kita adanya di mana gitu. Saya ngelihatnya kayak gitu kalau sisi digitalisasi gitu ya. Makanya ya saya ngebangun si digital di usaha saya pun ya strukturnya ya sesuai kebutuhan aja, sesuai kebutuhannya aja. Kayak market biji bubuk saya ternyata mereka nggak ada tuh di TikTok ternyata gitu ya. Iya. Akhirnya ya sudah saya nggak pakai TikTok. Merek papa yang biji kopi udah masuk di TikTok. Karena itu, karena saya ngukurnya gini, saya kalau akunnya sih udah ada, cuman nggak saya optimasi karena oh ternyata market saya mah nggak ada di situ, belum ada di situ. Nah saya harus ngukur lagi. Nah karena buat efisiensi budget daripada saya bikin apa namanya konten-konten untuk TikTok dan lain-lain, nanti kan itu ngeluarin lagi modal ya. Iya. Ya udah saya nggak bikin dulu, saya optimasi. Ternyata untuk usia range market saya itu ternyata banyak di Instagram sama banyak di Facebook. Ya udah saya fokus aja di situ. Gitu. Jadi sebetulnya kalau digital itu ya kembali lagi. Kalau saya lihat ya tantangan sekarang itu teman-teman UMKM tuh yang mungkin ditanyakan sama Kang Rifan tuh ya karena itu kan kebanyakan asal post aja tanpa dia tahu sebetulnya arah produk dia tuh mau dia jual kemana. Segmentasinya harus kemana gitu. Betul. Jadi ya kalau itu bisa disebut jebakan, sebetulnya kalau kitanya nggak ngerti segmen kita ya pasti ngerasa jadi jebakan sih. Jadi bumerang juga gitu ya. Akhirnya betul, gitu kan. Kalau saya emang ngerasanya begitu. Gitu. Jadi gini ya Pak. Dalam tantangan dalam tantangan Bapak nih apa tantangan yang terbesar yang akan dihadapi oleh UMKM menurut Bapak nih ya, selaku Bapak udah cukup lama juga ya, udah bertahun-tahun sebagai pelaku UMKM kopi. Nah, dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan, apakah kita sudah cukup siap gitu atau baik dari segi mindset maupun regulasi yang akan dihadapinya gimana? Ya itu tadi Kang, di pertanyaan yang sebelumnya Kang itu di posisi sebetulnya secara mindset kalau saya nggak ngomongin orang lain ya, saya ngomongin diri saya aja. Terkadang saya tuh akan terlena dengan omset saya hari ini, tapi nggak tahu sebetulnya omset saya hari ini tuh akan bertahan lama apa enggak, gitu kan? Artinya ketika toko saya laku ya udah saya diam aja gitu. Nah kadang kan tantangannya ternyata di situ. Tantangannya tuh yang pertama yang saya sadari, oh ya udah ternyata kita harus lebih efektif lagi di marketingnya. Itu tadi harus bikin segmentasi ulang, si produk kita kayak gimana jualannya, yang kayak gitu, segmentasi yang kayak gitu. Terus tantangan 5-10 tahun ke depan yang hubungannya dengan regulasi. Per hari ini bukan per hari ini, per bulan ini kan di bulan Juli kemarin kita mulai ketemu dengan regulasi marketplace yang baru, dengan ada marketplace yang menaikkan tarifnya sampai 20. Saya kemarin terakhir jualan itu hampir 23%, yang sebelumnya 12%. Nah, itu kan tantangan. Gimana caranya kita ngatur harga. Terus kadang belum lagi nanti kita ketemu pajak, belum lagi kita ketemu apa, belum lagi. Jadi sebetulnya 5-10 tahun ke depan itu ya gimana caranya kita adaptasi hari ini. Gitu, dengan regulasi-regulasi yang seperti itu ya. Kalau spesifik di kopi instabilitas atau harga kopi dunia yang terus berbeda, naik turun. Nah, itu juga harus kita siapin dan harus kita ikutin sih. Lebih kepada sisi itu. Jadi 5-10 tahun ke depan mah banyak sekali akan ada perubahan ya di dunia ini, terutama dengan urusan yang lain ya, ada urusan politik, ada urusan geopolitik.
terus sekarang lagi kejadian perang dan lain-lain. Hmm. Saya mulai ngeh kenapa perang itu ngaruh ke saya. Saya punya produk minuman dan saya membutuhkan satu produk sirup. Nah, si sirup itu tuh ternyata tidak ada lagi produk selain produk itu. Nah, produk itu diimpor dari Prancis. Oh, dari Perancis. Ya, tapi ternyata supply-nya nggak ada. Kenapa? Karena waktu itu terjadi perang Israel sama mana gitu. Oh iya. Jadi apa namanya, si pengirimannya terhambat. Terhambat. Nah, gara-gara itu akhirnya sekarang saya nggak ada lagi produk itu. Tapi padahal produk yang saya sirup yang saya butuhkan itu teh merupakan satu produk best sellernya saya. Kan saya pusing-pusing, Oh, harus iya. mikirin lagi gimana caranya bikin produk. Gitu sih. Ya, jadi Makanya tantangan 5-10 tahun ke depan ya banyak ya. Iya. Yang saya rasakan kemarin aja. Gara-gara satu sirup itu yang best seller, tapi kemudian gara-gara perang, nah di situ saya mulai mikir, oh iya ya, saya harus ngerti dunia juga gitu. iya. Jadi harus mikirin dulu ke depan ya, Pak. Betul, meskipun ya nggak usah mikir terlalu serius juga ke sana ya, tapi yang intinya mah apa yang berdampak ke kita aja, Iya. lebih ke sisi itunya sih. Jadi misal tadi sirup apa terhadap di perjalanan gitu. Betul. Jadi sebelumnya itu harus terpikirkan dulu gitu. Nah, akhirnya kita harus adaptasi. Yo. Gimana caranya kita harus ganti, kalau ganti harus pakai apa. Mm-mm. Ya kalau misalkan nggak diganti kan itu saya pasti stok saya kosong, masa nggak jualan. Iya. Padahal itu salah satu produk best seller saya. Gitu. Gitu Kalau sih, Kang. kalau diganti sirupnya gimana tuh? Nah itu pada waktu itu ternyata dulu itu sirup merek apa namanya jenis itu Iya. itu cuma dibuat oleh satu aja Oh, nggak ada yang lain. dulu waktu itu ya. Sampai saya pusing nyari. Alhamdulillahnya ada penggantinya. Dan itu pun ada jeda sekitar berapa bulan. Jadi si produk saya ini nggak bisa saya jual di beberapa bulan kan. Jadi rugi kan. Gitu Wah, sayang banget itu, Pak. Nah itu makanya betul. Itu sih Kang. Jadi ya buat UMKM mah siap-siap aja lah ya. Iya. Selalu siap gitu ya dengan semua tantangan, karena kalau impact ada kenaikan harga, ada kenaikan tarif, ada itu kan kalau ke UMKM mah pasti akan pengaruhnya cepat ya. Iya. Nah, makanya kita harus bisa seadaptasi mungkin dengan hal itu. Gitu sih. Oh iya. Ini ya Pak, mohon. Kalau boleh jujur nih ya Pak, apa hal yang paling sering disalahpahami oleh orang-orang mengenai dunia UMKM? Nah, namun jarang juga yang berani mengungkapkan secara langsung. Itu gimana nih Pak? Kalau UMKM itu, kalau yang saya rasakan sekitar 9 tahun ya. Iya. Intinya mah gini kan, saya juga pengen ya perusahaan saya itu berkembang besar. Tapi kadang saya terlena dengan apa yang terjadi saat ini gitu. Kadang terlena tuh gini. Kenapa ya usaha saya teh gak berkembang terus? Pasti akan selalu ada pikiran itu. Di setiap UMKM ya? Setiap UMKM pasti akan mengalami itu, karena ternyata memang ketika kita pengen berkembang besar itu nggak gampang gitu ya. Seperti apa yang saya pikirkan dulu, saya ngapain saya mikirin segmentasi yang beli, yang penting mah ada yang datang ke toko aja selesai beres semua kan. Iya. Yang penting mah saya ngiklan aja di marketplace, nanti yang dari marketplace itu kalau bahasa Sundanya nyangut ada yang beli ya udah gitu. Iya. Tapi ternyata kan nggak seperti itu gitu. Jadi memang kalau mau jujur tentang UMKM itu ternyata tantangan terberatnya itu adalah bukan masalah apa produk kita, bagaimana produk kita, tapi kitanya siap berkembang nggak sih? Iya. Gitu sih, karena ya apa ya, mau nge-hire profesional ya namanya juga UMKM ya, mana ada orang profesional mau digaji murah. Iya. Gitu kan. Tapi kalau kita mau berkembang juga karena kita kadang butuh orang lain. Gitu. Butuh bantuan juga ya? Butuh bantuan juga gitu. Nah memang akhirnya kalau yang namanya UMKM itu ya sering-sering silaturahmi, sering-sering ngumpul. Oh iya benar, kebenaran. Karena saya jujur aja 2020 itu waktu dimana pas saya COVID itu lagi cukup bingung juga pada waktu itu. Bingung tuh ya ngehadapin COVID, saya nggak tahu harus gimana. Ketemu dengan banyak orang, banyak temen, banyak apa gitu ya, termasuk
kebetulan ya kenapa pada akhirnya saya ada di podcast ini ya, Iya. itu ditemenin sama si ini fasilitator di RB Telkom ini Oh. gitu. Dulu sering ke toko ngajak ngobrol gitu. Kayak gitu aja sih. Benar Kang. Oh, iya? Jadi apa ya? Butuh banyak temen tuh itu gitu. Butuh banyak teman, butuh banyak ngobrol, butuh banyak apa namanya? Kalau Realisasi juga. Nah itu ke situnya apa ya nyebutnya teh kalau curhat juga salah ya. Berdiskusi lah ya, diskusi. Ini usaha saya kayak gini, harusnya kayak gimana? Usaha saya kayak gini, bagusnya kayak gimana? Menurut UMKM yang lain ini harusnya gimana Nah gitu. gitu, itu bentuk betul dengan cara-cara seperti itu sih, Iya. gitu. Jadi lebih kepada sisi itu gimana caranya pada akhirnya kita jadi besar gitu. Gitu sih Kang, kalau ininya mah nggak ada lagi UMKM masalahnya pasti di mindset gitu ya, di Salah segmentasi. salah ya kalau teknisnya gitu kan salah Ya. segmentasi, terus stres ya namanya juga UMKM ya pasti Iya. kayak gitu. Rata-rata gitu sih, itu yang saya alami gitu Kang. Nah ini ya Pak, tambahin ya Pak, ini Pak. Izin satu lagi aja ya Pak. Apa. Mohon. Mohon. Siap. Gimana. Jadi ini Pak, Ini dasar nih Pak Helmi, dasar. jadi gini ya Pak, gimana menurut pandangan Bapak tentang AI hari ini atau seterusnya gitu? Nah, apakah akan bisa sampai literasinya akan membantu pelaku usaha atau juga hanya gimana nih? Kalau kata Sundanya mengagukan gitu, gimana nih menurut Bapak? Kalau pendapat mas saya nggak tahu ya pendapat. Artinya saya tidak akan berpendapat secara umum. Tapi hanya saya berbicara apa yang sekarang di dalam bisnis saya ketika saya berhubungan dengan si AI ini. Yeah. Saya nemu istilah apa namanya yang tadi bagaimana cara saya menciptakan segmentasi, plan marketing, kemudian impulsif marketing gitu ya. Kebetulan waktu itu saya tidak saya tidak dalam posisi diskusi dengan orang, tapi saya nanya ke AI. Kalau strategi marketing kayak gini tuh gimana? Ke situ sih, sehingga pada akhirnya betul kalau secara literasi pada akhirnya saat ini si AI ini memang sangat dibutuhkan. Kalau bagi saya, kalau dalam kebutuhan misalkan butuh apa namanya jawaban yang cepat, butuh informasi yang cepat, itu kalau di AI saya butuh ke situ. Tapi kalau sekarang yang lagi booming kan dibikinin desain sama AI, terus dibikinin banyak lah ya. Oh iya, yang AI juga udah bisa bikin gambar ya. Bikin gambar, yang bikin template video dan lain-lain. Sampai detik ini saya nggak pakai itu gitu karena saya masih ngerasa bahwa hal itu masih bisa kita bisa kerjain sendiri gitu ya. Maksudnya kerjain sama teman-teman sama orang gitu. Jadi masih bisa kita juga bisa gitu ngapain AI dulu gitu. Betul. Saya lebih menggunakan AI, kebutuhan saya di AI itu betul-betul hanya di sisi literasi untuk saat ini. Tapi juga mungkin mulai dari sekarang saya lagi belajar buat ngebantuin bikinin laporan keuangan yang kayak gitu. Nah, saya AI sekarang lagi minta bantuan ke AI untuk bikinin itu. PPH-nya juga kayak gimana? Nah, gitu. Nantinya kan gitu ya. Bantuin ngitung, bantuin ngerapihin data, bantuin apa gitu. Jadi AI itu sangat penting ya Pak. Kalau saat ini ya, buat saya ya sudah mulai penting. Kalau orang yang gimana ya, mohon maaf gitu, orang yang nggak ngerti sama AI atau nggak literasi dulu nih, itu pasti nganggapnya kayak ngogokan gitu ya. Betul. Karena memang itu tadi. Kalau saya mah mikirnya mindset, Kang. Jadi problem UMKM utamanya mindset. Gitu. Kalau mindsetnya tidak bisa berubah, sulit gitu. Jadi apapun nanti manfaat yang diberikan gitu ya, mau dari AI atau dari apapun, kalau mindsetnya sulit untuk berubah ya itu rata-rata yang bikin UMKM tidak berkembang itu di situ biasanya. Biasanya seperti itu. Jadi kayak gimana sih pakainya gitu? Ya jatuhnya kan jadi kayak gitu ya. Iya. Nanya cara ngitung uang gimana gitu. Ini sebetulnya gitu kan tinggal gitu ya. Iya. Gitu. Kalau saya punya prinsip, saya mah kalau tidak tahu mending nanya. Udah gitu aja. Padahal tinggal buka AI. Saya tidak tahu cara pakai kamu bisa pakai apa aja kan sebetulnya tinggal nanya kayak gitu kan. Iya. Sebetulnya tinggal gitu sebetulnya. Gitu Kang. Wah ini Pak, kayaknya
Kita dari tadi ngobrol terus ya Pak. Haus nih Pak. Haus? Ya, Boleh minum, Pak? minum lagi. Segar, enak nih kopinya buatan Pak Helmi. Sudah nyuruh closing aja sih Bapak. Wah, sangat berat ya. Itu sangat berat. Apa yang berat? Yang hadapinnya. Oh iya, harus dihadapi dengan sangat berat, betul. Tapi enjoy aja Pak, selama masih bisa ngopi ya ngopi aja. Ya, kopi lagi. Ngopi lagi. Oke Pak, itu aja mungkin dari rumah BUMN Banjaran Soreang. Nah guys ya, selalu pantengin YouTube-nya rumah BUMN Banjaran Soreang. Kita selalu di sini, selalu siap jadi rumah, terus tempat tumbuhnya sobat UMKM. Terus juga kalau mau datang ke tempat itu ada alamatnya, itu namanya di Jalan Raya Banjaran Barat nomor 577 Bojong Mangu, terus Kecamatan Pamempeg. Nah kalau mau lagi bingung nih ya tempatnya sebelah mana gitu ya, cari aja di Google Map, itu udah akurat banget rumah BUMN Banjaran Soreang. Pantengin terus podcast ini karena kita akan banyak cerita lain dari para pelaku usaha inspiratif, tentunya tentunya inspiratif gitu di berikutnya, selalu di podcast People on Discussion with rumah BUMN Banjaran Soreang. Oh iya Pak, boleh barengan gitu ya Pak? Apa? Yang mana? Ini yang slogan apa? Judul podcast ini. Boleh, ayo. Coba kayak Kayak gimana? podcast. Oke, siap. Kalau yang People on Discussion-nya gimana? Mau barengan atau gimana? Boleh. Ayo boleh. Gimana? Ngikut. Gak apa-apa, ngikut. Ayo ngikut. Ayo, gimana? Jadi 1, 2, 3. Podcast. People on Discussion with rumah BUMN Banjaran Soreang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you Sobat UMKM. Ayo, Dadah. Terima kasih Bapak. Siap, sama-sama. Mohon. Dasar. Terbalik situ. Terbalik. Ya wae, si Bapak eta mah.